journey. I'm confused where should I start this story, but one word that fit me best is strong will. Let me introduce myself. My name is Sri Henis Rutnaningtyas. Just call me Henis. Living in a family that can afford some of our daily needs is made me have to bury it deep my dream to go to college in order to achieve my goals. Not like today, school children who has a lot of pocket money. I used to be able to take the cross bus, go and come back home from school. It was very grateful. Alright, let's make a long story short. I'm graduate from high school, 1 Singgahan, SMA 1 Singgahan, in 2002, at the age of 17. Because I could not continue my education in the university, I decided to work abroad. The first country that witnessed of my career journey was Malaysia. I worked in Malaysia in 2002 to 2004, 2 years finished contract, and then in the middle of 2004, returning from Malaysia, I returned to the domestic helper shelter PT TKW in Surabaya. After 2 months, I was able to master Cantonese perfectly. And then in the following month, I flew to Hong Kong, still in the same job as a maid. In the 2004 to 2013, I worked in Hong Kong and I have learned a lot of experience and lessons. Sometimes I'm tired and I feel like the most certain and unlucky person in the world. And I almost give up. But the passion of success and that's what keeps me going. I'm working not for myself but to support my family. And I send my 2 younger siblings to school and lecturing them until both become a bachelor. In 2009, at my 24, I approaching 25, I was able to build my house which used to be only grounded with soil into a nice house and look that usual fairy house in a village on that year, which was livable and friendly. But being a housemaid is not fun job. Then early 2013, it was in March, I decided to leave Hong Kong for good. I went back to Indonesia to take a break for a while, and 5 months later, I went to Macau to seek new experiences. Honestly, I don't know how life is Macau, but what I know, there is not much different from Hong Kong. Again and again, with my determination, I try to find a better job than just being a helper. From one agency to another, I left my resume. My 10 days in Macau, I got an interview call. Then, with my proficiency in Cantonese and English, I got signed a contract with one of the biggest casino in Macau. God is good. God is always good, and I believe He's always with me. Translate on Indonesia? Masih sedikit sebenarnya. Nggak apa-apa. Oke, intinya begini. Beranjak dari keluarga yang kurang mampu, saya mengawali pekerjaan saya walaupun cuma sebagai pembantu rumah. Pertama kali ini, satu kata yang sangat pantas buat saya adalah nekat, tekad, karena saya tidak punya apa-apa. I have nothing, no experience, cuma lulus SMA dan saya memang tidak punya pengalaman apa-apa. Mau kuliah tidak punya duit, jadi saya nekat. Lulusan SMA yang bisa menghasilkan uang jutaan rupiah dari mana lagi kalau bukan dari luar negeri. Jadi saya nekat pergi ke Malaysia. Why I choose Malaysia? Because dulu karena kita belum punya pengalaman, jadi negara pertama itu yang boleh itu Malaysia dulu. Kalau ke Hong Kong harus punya at least pengalaman dulu dari negara lain pada saat saya melamar dulu. Jadi saya oke, enggak apa-apa di Malaysia dulu gitu. Terus di Malaysia dengan segala cerita, majikannya kadang kurang baik kayak gini, yang tapi baiknya majikan saya dulu tidak pernah angkat tangan, maksudnya nggak pernah naruh tangannya di tubuh kita, maksudnya nggak ngorot tangan kita, jadi cuma cerewet kayak gitu, wis tak anggap sudah lah.
Terus finish kontrak di Malaysia itu merupakan ijazah terbesar bagi saya di dunia perbabuan, karena kita harus punya experience to prove that you have experience how to take care the family, or otherwise you will have a chance to go to another country, which is mean saya pakai ijazah dari Malaysia itu coro jawane untuk melamar pekerjaan di Hongkong. Dan belajar bahasa di Hongkong itu tidak mudah, tapi karena saya nyantelan 2 bulan saya bisa menguasai bahasa Kantonis dengan sempurna, seluruh conversation. Jadi belajar cuma 2 bulan, belajar terus yang bulan terakhir 3 bulan, yang bulan ketiga itu saya sudah tidak ikut belajar, saya ditugaskan sama pemilik PT itu untuk menjaga telepon di kantornya, apa kayak gitu, maksudnya sudah tidak ikut mbak-mbaknya lain belajar. Terus kerja di Hongkong 2004 sampai 2013 itu tadi ya kok rasanya jadi pembantu juga kayak gini-gini aja, kita stuck di situ aja. So why don't I try something new? Jadi ada di Mako itu banyak. Kenapa kok di Mako di Hongkong hanya kerja pembantu? Memang adanya cuma itu. Dari pemerintah, kerjasama pemerintah Indonesia dan Hongkong, cuma pekerjaannya pembantu. Kecuali kalau kita sudah dinikahi orang lokal dan tinggal di sana, kita bisa memiliki pekerjaan lain kayak di toko, di apa-apa. Tapi kalau dari Indonesia, kita orang migran, maksudnya itu kita tidak boleh mempunyai pekerjaan lain. Terus kalau di Mako enggak, kalau di Mako kita boleh kerja di hotel, di restoran, di kasino kayak gitu boleh. Nah, kenapa enggak saya coba? Terus saya ke sana, sebenarnya saya sama sekali tidak mengenal makam. Maksudnya tidak tahu seluk-beluknya itu mesti gimana. Saya datang sendiri, saya booking hotel sendiri, saya nyari tempat kos-kosan sendiri, jalan menelusuri kota. Saya tidak naik bis, saya jalan di kota itu, saya hubungi, saya lihat ada label agensi untuk lowongan kerja, saya masuk, tak tinggalkan resume CV, apa pengalaman kerjanya itu tak tinggalkan. Saya bisa bahasa ini, bisa dulu di Hongkong saya menjaga anak atau apa kayak gitu. Ada beberapa agensi tak tinggali, puji Tuhan di hari ketiga itu saya dipanggil dari salah satu agensi. Some company would like to have interview with you. Terus saya datang pakai seragam yang praktis. Seragam, ternyata saya dibawa ke manajemennya Hotel Grand Lisboa, the biggest hotel in Macau with the biggest casino. Jadi kasino terbesar. Saya itu setiap harinya itu melayani ribuan tamu, pakai sepatu yang agak dur, pakai seragam praktis, jalan 8 jam itu non-stop. Jadi sampai bisa bayangkan bagaimana keselnya skill itu. Tidak ada di sana kerja pakai duduk layah-layah bawa pindah. Bahkan HP itu harus ditaruh di locker. Kalau kita break time aja kita boleh pakai, boleh ambil. Nggak kayak di sini. Nah, punten ya, misalnya kita ngajar masih bisa pakai HP. Di sana nggak ada. Itu berlaku untuk semua jenis pekerjaan. Dan the most amazing thing is di sana itu orangnya nggak mau show off. Which is mean nggak show off itu artinya gini deh. Misalnya sampai seorang manajer ya, kita kan punya seragam manajer. Kita lepas di locker, jadi pulang itu sandal jepitan biasa. Jadi kamu jenderal atau kamu apa, kita nggak tahu di luar, karena seragamnya itu di kantor semua kayak gitu. Kayak mbak ya, misalnya cuman waitress ya, misalnya saya mampu beli baju baru, terus yang satunya ini manajer, bajunya juga sama. Kalaupun di luar ketemu, kita nggak tahu kamu siapa. Kalau tidak di tempat kerja, oh ternyata kamu bosku apa gitu segala macam. Tetangga saya seorang polisi ya, jadi polisi juga pak, misalnya kalaupun kerja itu berangkatnya ya preman, nanti pulangnya ya pakai baju preman. Kalau dia ada tugas luar baru memang pakai seragamnya, tapi kalau tujuannya cuma pergi dan pulang kerja, tidak ada orang yang membawa seragam sampai pulang. No one. Semuanya itu sudah dicuci, di laundry semuanya. Ya setiap perusahaan atau setiap kantor itu punya laundrynya sendiri-sendiri. Hebatnya begitu. Dan kita cuman pas the card, ID card, kita itu robot yang ngantar seragam kita. Jadi nggak tahu, misalnya dengan mau jenderal bintang 10 atau apa, nobody knows because they don't wear the uniform outside after work. Hebatnya di situ. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa pada dasarnya mungkin ini bukan saya menghina atau merendahkan, bukan. Maksudnya saya menilai dari sini orang kita itu sebenarnya lebih suka disanjung.
bener dah. Kita datang misalnya contohnya dari level yang paling rendah, Pak Kepala Desa ya datang misalnya kan kebanyakan kita nggak manggilnya namanya Pak Wiji kayak gitu, atau Pak Lurah kayak gitu kan, lebih bangga disebut seperti itu kan. But it's not like that. Di sana nggak seperti itu. Kita panggil namanya, it's not Mr. Manager or Mr. Director, no, kita panggil nama. Itu salah satu contoh kecilnya di situ. Karena memang kita pada akhirnya kita di hadapan Tuhan pun juga nanti akan sama, tidak dilihat jabatannya, tidak dilihat apa, tapi imannya. Itulah salah satu berkah berkah wawancara pada kali ini anak-anak, karena pada pagi hari ini kita sebagai seorang jurnalis, kita adalah salah satu pengurus majalah Lentera yang akan membawa misi penerbitan, di mana penerbitan itu misinya adalah bahwa kita memberikan suatu pengalaman yang baik terhadap masyarakat, termasuk cerita-cerita yang sangat berharga dari Mbak Elijah tadi. Kita tidak nyangka ya akan dapat ilmu yang seperti ini, termasuk berkah juga tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang seperti ini. Ini adalah jalan-jalan Tuhan yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita syukuri. Makanya alhamdulillah kita berada di tempat yang seperti ini, dengan harapan apa? Memberikan wacana kepada anak-anak bahwa sebentar lagi anak-anak menjadi pelaku ekonomi yang sesungguhnya. Sekarang udah kelas 3 kan, filosofi nekat tadi nanti harus dimiliki oleh anak-anak. Filosofi nekat tadi loh ya, karena mau tidak mau, karena kita akan jadi pelaku ekonomi yang sesungguhnya. Kalau tidak mau, karena apa? Perempuan pun kalau tidak mandiri, kalau tidak punya penghasilan, misalnya kalian nanti ngomongnya gampang, gak apa-apa aku sebenarnya melok orang lain, tidak semudah itu. Kasus Lesti loh Pak, ya kan, kalau kita tidak. Tapi ada satu yang perlu saya garis bawahi untuk generasi saat ini ya Pak, itu kebanyakan yang saya sudah pantau selama saya 2 tahun di rumah ini loh, lulus SMA maunya nikah. Itu mungkin dasarnya itu hanya pemikiran saya, just my thought, tidak tahu itu benar atau tidak, tapi sejauh ini yang saya tangkap, mereka itu gengsi, malu, seperti itu yang saya tangkap, karena pengen hidup enak, lebih cepat. Jadi cewek tidak menyinggung sampean ya Dek ya, cewek-cewek itu langsung sedang menikah sama siapa ben dirumati bojoku. Kenapa? Why don't you just do it yourself? Kita kerja sendiri dulu, cari pengalaman apa, kita grow. Kita kan masih lulus SMA dulu, Mbak lulus SMA umur 17 ya, saya sudah lulus. Sekarang saya sudah hampir 8 loh, ini mungkin saya itu sudah seusia orang tuanya sampean semua ya. Saya sudah punya anak tapi saya belum nikah, puji Tuhan belum nikah. Ya, Jadi semuanya pilihan, dan nanti semuanya akan mendapatkan pengalaman hidup ya. Tapi yang pasti bahwa pengalaman yang sekarang kita bahas di sini itu akan menjadi pelajaran berharga untuk kalian ke depan. Itu ada, kalau di Pak Barkan sebagai pelaku ekonomi, nanti ada materi tenaga kerja yang kadang-kadang anak-anak Pak Barkan nerangkan melenceng tuh ya, kadang menulis lamar pekerjaan yang sebenarnya tidak ada hubungannya, tapi karena itu memang semuanya perlu gitu loh, tidak dirasakan sekarang tapi dirasakan di masa yang akan datang. Dan karena kita sekarang berhubungan dengan majalah, jadi karena ada alumni yang bisa ada alumni yang memang bisa digunakan untuk berbagi pengalaman, makanya saya ajak ke sini. Termasuk memang nanti beliau salah satu narasumber yang bisa menulis dalam bahasa Inggris. Selama ini saya belum pernah ada anak-anak yang bisa menulis bahasa Inggris. Ya kebetulan sekarang ada ini bisa memberikan warna di Lentera dengan tulisan bahasa Inggris. Ada kolom English Corner. Syukur-syukur nanti ketika ini saya posting, barangkali ada yang berminat untuk menulis bahasa Inggris di antara kalian ini. Itu maksud saya. Kemudian bahwa apapun kita hidup itu tergantung dari masalah ekonomi. Kalau ekonominya baik, semuanya akan baik. Itulah makanya tadi saya sampai nekat dengan rasa haru kita mendengarkan penjelasan dari beliau, itu karena memang betul. Jadi poet kok ekonomi, bahkan komunis, bahkan selama ini yang terjadi. Komunis itu propagandanya kalau ekonomi sudah kamu kuasai, agama apapun akan tunduk di hadapan. Makanya kita kemarin dijajah secara ekonomi tapi tidak merasa. Itu kan? Karena apa? Ketika ekonomi sudah jajah, kemarin kita dijarangkan tidak boleh datang ke masjid, tidak boleh datang ke gereja. Iya kan?
itu komunis berarti. cuman akal-akalan, Nah, COVID dan akal-akalan, sebagainya. iya. Sebenarnya tidak seserius itu Betul. mereka menjual vaksin. Kenapa menjual vaksin? Karena vaksin itu sudah dibuat dari kebohongan-kebohongan sebelumnya. Terus kita tidak bisa afford untuk membeli semua itu, akhirnya kita ngutang dari luar. Ngutang dari luar lah, dari utang itu nanti kita ditekan under pressure. Itu tadi yang saya sampaikan. HP untuk siapa? Untuk Cina kan? Dari Cina kan? Paketan kembalinya kemana? Ke Cina kan? Makanya kenapa kita harus daring terus? Karena apa? Dari itu mereka akan dapat penghasilan. Mereka ngutangi kita, tapi begitu mereka dapat ngutang kita, nanti kita ditekan. Kita harus ditekan guys. Makanya saya berharap kalian nanti akan menjadi, tapi kita percaya, kita punya Tuhan, kita punya Gusti Allah, mari baca. Semuanya akan kalah dengan rencana. PKI dulu juga sudah mau berhasil, tapi sekarang masanya kok ya, kebetulan masanya sama kemarin, berhentinya itu 1 Oktober. Oktober kan kesaktian Pancasila ya. Jadi hari ini sebenarnya seperti tahun 66 dulu sudah melandai, sudah kalah lah istilahnya. Dan kita berharap itu. Tapi tidak usah berbicara tentang politik dulu, kita minimal rapat di sini untuk menyetarkan bahwa tema kita kali ini adalah guruku pahlawan. Jadi guru itu tidak hanya guru yang ada di sekolah, Mbak ini tadi ini juga guru kita. Makanya dengan tema Hari Guru di bulan November ini Lentera akan mengangkat itu. Jadi guru itu bukan hanya guru yang ada di sekolah kita, tapi semuanya adalah guru. Makanya anak saya komunikasi di sini dengan harapan kita mendapatkan pengalaman jurnalistik. Semoga nanti dengan kita di sini kita berdoa semoga majalah nanti akan terbit dengan lancar. Dari warung Street Running, Subarkah, Atma ini, ada Noval, ada Faiz, ada Ais, ada Atma dan Sri Henice melaporkan.